Puji Tuhan, selamat malam semua Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi saya mau sapa Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau mulai ibadah kita. Di saat ini kita mau naikkan syukur karena Tuhan itu begitu sangat baik. Amin. Ibadah ini juga ibadah yang spesial juga karena kita juga bersyukur atas kasih Tuhan untuk pernikahan dari saudara Gary dan Agatha. Yang mana Gary, yang mana Agatha? Oh, yang bermasker. Mungkin berdiri dulu Gary dan Agatha. Nah, kita juga bersyukur karena kasih Tuhan mempersatukan mereka. Kita kasih tepuk tangan dulu boleh. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara Gary dan saudari Agatha. Bapak Ibu saudaraku, mari kita dengan sungguh-sungguh datang menghampiri Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, satu hati kita mau berdoa. Tidak pernah kami ragukan kebaikan yang kami terima dalam hidup kami. Hari demi hari yang kami lewati di dalam kebaikan Tuhan. Kami melangkah di dalam anugerah Tuhan. Karena kami bersyukur malam hari ini, kalau Kau membawa kami sampai ada di hari ini, kami tahu kami sehat, kami ada sebagaimana kami ada. Bahkan kalau kami bersyukur buat Gary dan Agatha, kami juga tahu semua karena anugerah Tuhan. Karena di malam hari ini, setiap hati, setiap hidup dipersembahkan, setiap ucapan syukur yang keluar mengalir dari hati kami dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya saat ini juga Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau Tuhan menjamah setiap kami. Kasih-Mu menyegarkan jiwa kami, kuasa-Mu memulihkan dan melawat serta menyembuhkan kami. Kami bersyukur, kami buka hati kami bagimu. Dalam nama Yesus, setiap kita katakan amin.
Kau yang bisa menyembah, berdoa dalam bahasa, mau berdoa dalam bahasa. Kau yang mungkin belum dianugerahi, katakan terima kasih Tuhan karena Engkau setia. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Bagi setiap pribadi, bagi keluarga kami, ya Hana Masandaya Tuhan Engkau baik, Kau setia. Kau pernah meninggalkan, Kau pernah membiarkan. Hati kami melimpahkan syukur dan pujian kepadamu. Benar baik Kau Tuhan, kasih-Mu tak pernah bersudah. Oh, kasih-Mu ajaib, menemankan hariku sepanjang hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama malam ini. Katakan buat kasih setia. Buat kasih setia dalam hatiku bersyukur Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kau setia, Kau menyertai bukan hanya di hari yang lalu, tapi sampai hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya, semua yang bersyukur, semua kita katakan amin. Kasih tos dulu kiri kanan, bagi senyum, bersyukur selalu. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang
baik saja yang ku terima. Ya. Walau tubuhku direnggut, walau jiwaku terkoyak, pujianku takkan terhentikan. Oh, rohmu yang memberi penghiburan. Amin. Akan kupikusah, cukup kasih setiamu, cukup anugerahmu bagi kami. Ku bertahan, kau teguhkan. Semua lambai-lambaikan tangan tinggi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Hey, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku direnggut, walau jiwaku terkoyakkan, pujian kami tidak akan terhentikan. Oh, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, syukurlah kasih setia. Ku bertahan, teguhkan kami Tuhan. Siapa mau bersyukur semua nyanyi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Oh, hatiku kan bersuka. Hey, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita angkat dua tangan kita sama-sama, yuk tinggi-tinggi katakan. Akan kupikusah, cukup kasih karunia-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Ku Kau kuatku, teguhkan di. Katakan akan kupikul, akan kupikusah, cukuplah kasih-Mu. Oh, ku bertahan, Kau kuatku, teguh. Satu kali lagi katakan akan kupikul, akan kupikusah.
saja hari terbaik itu karena kita bersyukur untuk Gary dan Agatha. Bukan kalau buat saya bersyukur karena melayani sama sahabat saya ini. Reti, juga Kameta, juga yang di main gitar ini lama sekali saya nggak ketemu. Tapi hari yang terbaik saat ini adalah waktu Tuhan itu selalu hadir di dalam setiap pertemuan-pertemuan kita. Sepakat bilang amin? Dan kita percaya kalau Tuhan hadir, kita semua diberkati. Amin. Ucapkan sama-sama saya diberkati. Lagi bilang diberkati. Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Hey. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Apa saudaraku? Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Siapa yang sanggup? Sebab Allah sanggup limpahkan. Oh, dan anugerahnya sangat besar banget. Mana tangan-tangan yang diberkati semua nyanyi? Aku diberkati. Oh, amin. Karena Allah sanggup untuk apa? Untuk menyediakan aku. Oh iya, 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 iya. Amen. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Halo, Kau memberkatiku Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Semua bilang hikmat kebajikan tersedia. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Oh, dan anugerahnya besar. Semua tinggi-tinggi lambaikan tangannya. Aku diberkati. Aku diberkati. Oh, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku diberkati. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ayo, Kau memberkati setiap orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Oh ya, oh. Katakan Allah kita sanggup. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya dan anugerahnya sangat besar. Lagi katakan Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Wow, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku dilimpahi. Amin. Karena Allah sanggup untuk, katakan lagi, aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi. Amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Kalau kita ngomong berkat, bukan cuma kita terima saja, tapi kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Boleh nggak tengok gini, ditunjuk, bilang kamu diberkati. Ucapkan dong, jangan diem. Kamu diberkati. Kamu diberkati. Sambil nyanyi ya. Kamu diberkati. Kamu diberkati. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati. Oh, aku diberkati. Oh, karena Allah sanggup untuk menyediakan bagi kita. Ya.
satu kali lagi buat Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kita dan terang bagi jalan kita. Perkataan Tuhan itu yang menuntun langkah-langkah dan hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami perlukan firman-Mu. Kami butuhkan penyertaan. Biar itu boleh terus ada dalam hati kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan lagi, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Kehadiran Tuhan, hadir-Mu di hidup, itu yang paling penting Tuhan, terutama bagiku. Katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih, bukan karena kekuatan-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya ajak kita buka tangan kita sama-sama. Anugerah Allah besar, kemurahannya berlaku dalam hidup kita sampai hari ini.
yang seharusnya tidak layak kita terima, tapi Dia tetap menganugerahkannya buat kita. Kasih-Nya, pengorbanannya, penyertaannya bagi saudara dan saya sempurna. Kalau saudara percaya, saudara menerima, buka kedua tanganmu dengan saya, katakan, anugerah-Mu, oh, anugerah. Semua karena anugerah-Mu, tidak ada sedikit pun karena kekuatan kami, karena kekuatanku, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari bangkit berdiri kembali saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan. Katakan semua anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Benar Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu semuanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa lakukan, yang kami bisa buat, hanya bersyukur, memuji, menyembah, beri melayani Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan, kami perlu firman Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda orang lain, hamba-Mu menunggu terbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus berkarya sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya. Pada malam berbahagia ini kita bersyukur ya. Ucapan syukur Gary dan Agatha 2 minggu lalu sudah diberkati ya dalam pernikahan kudus di Ambulu ya. Kita bersyukur, keluarga juga bersyukur. Kita juga bersyukur di mana tempat ibadah kita ini bisa diperpanjang, dan bersyukur juga nanti jadi milik kita sendiri. Amin. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, itu sebabnya firman Tuhan tentang ucapan syukur malam hari ini. Bapak Ibu dengar baik ya. Besar kecilnya ucapan syukur kita bukan tergantung banyaknya makanan yang dan minuman yang disediakan. Besar kecilnya ucapan syukur kita bukan karena tiap hari datang gereja. Tapi besar ucapan syukur kita tergantung seberapa besar kecilnya kita mengasihi Tuhan. Amin. Besar kecilnya ucapan syukur kita, catat baik-baik,
Bukan karena banyak kita berikan perpuluhan, tapi besar kecilnya ucapan syukur kita, seberapa besar kecil kita mengasihi Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu itu melakukan perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Ayo saya ke depan aja ya, biar cepat ya, karena waktunya cuma 1 jam. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi tanda kita mengasihi Tuhan bukan berapa banyak perpuluhan yang kita berikan kepada Tuhan, tapi tanda kita mengasihi Tuhan adalah seberapa banyak perintah yang Tuhan yang kita lakukan. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata begini, catat baik-baik ya, bahwa barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dia itu mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Dan bukan hanya Bapa yang mengasihi dia, aku pun yang akan mengasihi dia. Dan bukan hanya mengasihi dia, aku akan menyatakan diriku kepada dia. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Catat baik-baik. Firman Tuhan berkata ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia itu mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Dan bukan hanya Bapakku mengasihi dia, aku pun akan mengasihi dia. Bukan hanya mengasihi dia, aku akan menyatakan diriku, mujizatku, kesembuhanku, berkatku bagi dia. Amin. Yohanes 15 ayat 7 berkata, ya, jikalau kamu ada di dalam aku, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dengar baik Bapak Ibu ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, firman Tuhan tinggal dalam kita untuk kita lakukan. Kalau kita lakukan firman Tuhan, maka Tuhan katakan minta apa saja Tuhan akan berikan. Kalau saya balik ayat ini, jangan pernah minta apa saja sama Tuhan kalau belum melakukan perintah Tuhan. Amin. Lakukan bagian kita dulu, baru Allah akan lakukan bagiannya. Allah tidak pernah lakukan bagiannya sebelum kita lakukan bagian kita. Amin. Bagian kita apa? Melakukan perintah Tuhan. Baru Allah lakukan bagiannya. Minta apa saja. Makanya Matius 6 ayat 33, ya, carilah dahulu kejaran Allah dan kebenarannya, maka segalanya ditambahkan. Allah akan lakukan bagiannya setelah kita lakukan bagian kita. Selama kita tidak lakukan bagian kita, Allah tidak lakukan bagiannya. Lakukan bagian kita, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu lakukan perintah Tuhan. Baru Allah lakukan bagiannya, ya, minta apa saja dan juga segalanya ditambahkan. Amin. Firman Tuhan juga berkata begini, ya, Tuhan Yesus berkata kepada Bapa di surga, Bapa, aku sudah melakukan kehendak-Mu di bumi. Yohanes 17 ya, ayat 4-5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengar baik, Yesus berkata, Bapa, aku sudah mempermuliakan engkau. Dengan cara apa aku Yesus mempermuliakan Bapanya di surga? Yaitu dengan cara melakukan perintahnya, kehendaknya di bumi. Baru Bapa permuliakan aku. Ingat, Yesus mempermuliakan Bapanya dulu, baru Bapa mempermuliakan Yesus. Sama, kita harus mempermuliakan Tuhan dulu, Bapa dulu, baru kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Dengan cara apa kita mempermuliakan Tuhan? Dengan melakukan perintah Tuhan. Amin. Nah, dan kalau kita sudah melakukan bagian kita, Allah akan lakukan bagiannya. Tuhan Allah akan mempermuliakan kita dengan minta apa saja. Amin. Jangan pernah minta apa saja sama Tuhan kalau belum melakukan perintah Tuhan. Amin. Amin. Banyak orang terjebak dengan hal ini. Ya, oh ya, kalau cari aja kehendak Tuhan. Kehendaknya Tuhan itu apa? Ya, lalu mulai cari hamba-hamba Tuhan. Ya, lalu mulai cari hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang bisa bernubuat, punya karunia bernubuat. Ya, sampai saya pernah sampai ketawa lucu. Ada pendeta tidak bernubuat ya. Lalu sama jemaatnya dipaksa disuruh bernubuat. Ayo Pak, bernubuat Pak. Loh kok pendeta kok mau lo? Lalu habis dia bernubuat, direkam lagi. Waduh. Bapak Ibu dengar, ya apa seperti ini? Saya mau beritahu Bapak Ibu, ya, catat baik-baik. Ingat ya, hati-hati dengan orang seperti ini. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia 23:21 bahwa aku tidak pernah mengutus mereka bernubuat, tapi mereka giat bernubuat. Yeremia 23:21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Tidak disuruh Tuhan, sikatai.
Ingat apa Tuhan katakan ketika mereka tidak disuruh Tuhan mereka bernubuat. Ayat 31 dan 32. Ayat 31 dan 32. Ya, beginilah firman Tuhan, Yeremia 23 31 ya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Terus, sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, nubuatan palsu mereka. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak nyuruh mereka bernubuat, tapi mereka bernubuat. Itu mereka akan menjadi lawan bagiku, karena mereka itu menyesatkan umatku. Amin. Loh, kalau kita mau cari suaranya Tuhan atau kehendak Tuhan itu gampang saja. Mudah saja kalau kita tidak bisa dengar suara Tuhan secara audible. Kita bagaimana sih mau mencari kehendak Tuhan? Mudah. Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Saya agak cepat ya. Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Tuhan Yesus berkata, kalau kau ingin ketahui kehendakku, catat baik-baik. Ya, Yesus berkata, ajaranku bukan berasal dari aku sendiri, tapi dari Bapa, ya, Dia yang mengutus aku. Kalau engkau melakukan perintahku, engkau pasti tahu akan kehendakku. Kalau saudara punya bos atau majikan yang tidak pernah ngomong, tidak tahu apa maunya dia apa, kehendaknya dia tidak tahu apa, gampang saja, lakukan aja perintahnya. Apa yang dia lakukan perintahnya itu kehendaknya pasti. Amin, amin Bapak Ibu. Itu sebabnya mari Bapak Ibu catat baik-baik ya. Ingat, melakukan perintah Tuhan itu. Firman Tuhan berkata, kalau engkau melakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagiannya. Allah tidak pernah lakukan bagiannya sebelum kita lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Melakukan perintah Tuhan. Baru kalau Allah akan lakukan perintahnya, melakukan bagiannya. Minta apa saja Dia beri. Amin. Bukan saja kalau kita melakukan perintah Tuhan, cuma Tuhan minta mudah saja kok. Ingin orang berhasil sukses gampang saja. Lakukan aja bagian kita, Allah akan lakukan bagiannya. Kalau ada orang yang tidak pernah lakukan bagiannya, lalu dikasih nubuat, Tuhan akan berkati engkau 2 ember tah. Padahal dia tidak pernah lakukan bagiannya dia tidak pernah lakukan. Lalu ada orang yang ngomong, kamu akan diberkati 2M, 3M, ember. Selama dia tidak melakukan bagiannya, Allah tidak pernah lakukan bagiannya. Amin. Makanya tadi Yeremia 23, 21, aku tidak pernah menyuruh mereka bernubuat, tapi mereka giat bernubuat. Ya, itu sebenarnya kita harus hati-hati. Amin. Ingat Bapak Ibu, berkat itu ya berhasil itu cuma mudah saja. Lakukan aja bagian kita. Bagian kita tadi itu melakukan perintahnya, maka dia akan lakukan bagian. Allah akan lakukan bagiannya. Minta apa saja Dia beri. Amin. Cari kerajaan Allah, itu lakukan perintah Tuhan, maka segalanya ditambahkan. Itu bagiannya Allah. Amin. Bapak Ibu. Nah, saya beritahu, ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja itu tanda kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja apa saja yang kita minta Dia beri. Tapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. 20. Sebab jika kita dituduh oleh hati tadi ya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Ya, seringkali hati kita menuduh kita hal yang buruk. Seringkali hati saudara saya menuduh hati saudara saya yang buruk. Ya, percuma, kamu sudah pernah gagal. Pasti akan gagal dan gagal terus. Percuma saja, hutangmu sudah terlalu banyak. Tidak akan mungkin sudah beranak pinak. Tidak mungkin akan selesai, tidak mungkin akan terbayar, tidak mungkin. Penyakitmu sudah parah, tidak mungkin akan sembuh. Seringkali hati kita menuduh hati kita dengan hal-hal yang buruk. Catat baik-baik. Tapi firman Tuhan berkata, ingat, Allah itu lebih besar daripada hati kita. Amin. Tuhan itu lebih besar daripada hati saudara yang suka menuduh kita hal yang buruk. Nah, kalau
Firman Tuhan berkata, kalau kita melakukan perintahnya, maka dikatakan minta apa saja yang kita minta, Dia beri. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, yang terakhir, selanjutnya, kalau kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja itu kita tanda kita mengasihi Tuhan, ya. Yohanes 14 ayat 15 tadi. Ya, bukan saja kita mempermuliakan nama Tuhan, bukan saja apa yang kita minta Tuhan beri, tapi kalau kita melakukan perintah Tuhan, apa yang terjadi? 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah akan diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Oh, luar biasa. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, cuma melakukan perintahnya, Tuhan tidak minta macam-macam kok, melakukan perintahnya saja, maka bukan saja itu tanda kita mengasihi Tuhan, bukan saja kita itu mempermuliakan nama Tuhan, bukan saja apa yang kita minta Tuhan beri, ya, tapi lebih luar biasa. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja hati Allah itu lebih besar daripada hati kita yang sudah menduduki hal buruk, tapi kalau kita melakukan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akan diam di dalam kita. Amin. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan diam di dalam hati saudara saya. Dan kalau Tuhan sudah diam dalam hati saudara saya, tidak usah minta apa saja, karena Dia sudah ada di dalam. Tidak usah minta. Makanya firman Tuhan berkata, Yesaya 65, saya tidak tulis itu ya, Yesaya 65 ayat 24. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini. Yesaya 65 ayat 24. Sebelum, ya, 23. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Belum minta, Tuhan sudah jawab. Ya, belum berbicara, Tuhan sudah dengar. Bagaimana supaya Tuhan sebelum kita minta, Tuhan sudah jawab? Belum kita ngomong, Tuhan sudah dengar. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Lakukan perintahnya saja. Ya, supaya Tuhan itu sebelum kita minta Tuhan sudah jawab, sebelum kita bicara Tuhan sudah dengar. Ya, syaratnya cuma satu, ya, supaya Tuhan itu supaya syaratnya cuma satu, supaya syaratnya coba kalau Tuhan itu diam di dalam hati kita, diam dalam hidup kita. Nah, bagaimana Tuhan kalau diam dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Ya, lakukan perintahnya. Amin. Ya, bukan itu saja. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja tanda kita mengasihi Tuhan, bukan saja kita mempermuliakan nama Tuhan, bukan saja hati kita lebih besar, Allah lebih besar dari hati kita, bukan saja apa yang kita minta Tuhan beri, bukan saja Tuhan akan diam dalam hidup kita, tapi kalau kita melakukan perintah Tuhan, luar biasa. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kebenaran yang mengalahkan dunia, iman kita. Terus siapakah yang, coba ini dari ayat 1 aja biar lebih jelas. Ya, dari ayat 1 aja ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita anak-anak Allah mengalahkan dunia. Anak-anak Allah berarti melakukan perintah Allah. Ingat ya, ketika kita itu melakukan perintah Tuhan, bukan saja itu tanda kita mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja kita itu mempermuliakan nama Tuhan, bukan saja Allah lebih besar daripada hati kita yang suka menuduh kita hal yang buruk, bukan saja ya Tuhan akan diam dalam hidup kita, tapi ketika kita melakukan perintahnya, catat baik-baik, kita bisa mengalahkan dunia. Bukan hanya bisa mengalahkan masalah, bukan hanya bisa mengalahkan penyakit, tapi kita bisa mengalahkan dunia. Kecil tuh penyakit bagi Tuhan, kecil tuh masalah masih kecil. Saya bergumul, waktu saya bertobat tahun 90 ya, 1990, 91 ya. Saya dulu nakal. Bapak Ibu tahu, saya stres berat, Tuhan izinkan stres berat, lalu pukul di jantung. Waduh, duk, saya bergumul selama 2 tahun. Saya masuk di rumah sakit. Lalu ada seorang dokter, seorang pendeta datang saya. Kalau Bapak bertobat sungguh-sungguh, Bapak tidak usah minum obat, sembuh. Loh, ini yang saya cari. Karena ini ketakutan saya. Dakduk, jantungnya bisa, dada tuh bisa gini-gini loh. Waduh, baru pulang dari dokter, sudah pergi ke dokter lagi.
3 kali, 1 hari 4 kali, 5 kali ke dokter. Sampai dokternya, lu kok balik lagi? Ya seneng aja dokter nih. Ya, lalu Bapak itu saya dibilang begitu oleh dokter, saya bilang sama pendeta, saya pulang saja. Oh Pak, nanti apa-apa? Enggak apa-apa, saya bilang. Apapun yang terjadi, saya keluar dari rumah sakit. Tapi masih itu belum siloam, masih lamanya masih lama Ibu. Apa? Belum sil. Hah? Udi Mulia waktu itu, Bapak Ibu. Saya bergumul 2 tahun. Wah, setiap ada jantung saya begini, duk-duk, saya ambil keyboard, nyanyi, memuji Tuhan. Dan saya mulai menghafal ayat, coba mengalihkan pandangan saya itu dari penyakit kepada firman. Saya coba menghafal ayat. Saya hafal, saya jalan sendiri sambil ngomong, karena ada orang bilang, oh sinting ngomong dewek, enggak apa-apa. Tapi sambil menghafal ayat firman, makanya dampaknya sampai sekarang. Ya lumayan hafal ayat. Ya, ingat Bapak baik, Tuhan yang mau hanya lakukan perintahnya saja. Kalau kita lakukan bagian kita, Allah akan lakukan bagiannya. Selama Tuhan kita tidak lakukan bagian kita, Allah tidak pernah lakukan bagiannya. Makanya hati-hati kalau ada orang sudah tidak pernah lakukan bagiannya, lalu ada nubuatan, diberkati 10 M. Apa? Pucuk. Ya, tidak lakukan bagiannya kok, Allah mau lakukan bagiannya. Kok enak? Ya, itu sebabnya lakukan perintah Tuhan. Tidak usah panjang-panjang. Nah sekarang tips buat suami istri ini, ya, yang kita hari ini mengucap syukur ya atas Gary dan Agatha yang 2 minggu lalu dihabiskan, diberkati dalam pernikahan kudus. Nah sekarang tips bagi Agatha dan juga Gary dan semua kita yang sudah menikah. Bapak Ibu dengar baik, catat baik-baik. Si Salomo dikatakan itu punya dampingan itu berapa orang? Banyak. Punya cewek, punya istri dan selir berapa banyak? 1000. Waduh. Ini kayak 1000. Tapi dengar baik, saya beritahu. Walaupun dia punya 1000 ya. Coba Kejadian 6, Kidung Agung 6 ayat 8. Permaisuri ada 60, selir 80 dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Itu 1000 tuh. Tapi dengar baik Bapak Ibu, catat baik-baik. Walaupun dia memiliki 1000 ya, 1000 perempuan wanita, catat baik-baik. Dan wanita 1000 ini tidak elek-elek, bukan jelek-jelek, ini pilihan semua. Tapi ada satu wanita yang dia sangat idam-idamkan. Walaupun ya Salomo ini dia punya 1000 ya wanita yang bukan jelek-jelek, tapi dia punya satu wanita yang dia sangat idam-idamkan, yang sangat rindukan. Ayat bawahnya. Ya. Tapi dialah satu-satunya merpatiku. Idam-idamanku, cuma satu yang punya ya, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri dan selir-selir memujinya. Sing sewu sampai memujinya dia. Bapak Ibu, walaupun ya si Salomo dia punya selir ya dan istri itu selama 1000 orang, cantik-cantik pilihan semua, tapi ada satu yang sangat dia cintai, sangat satu dia idamkan, dia rindukan. Loh siapa dia? Namanya siapa dia? Yang Salomo cintai, yang idam-idamkan. Ayat 13. Ya. Kembalilah, ya gadis sulam. Ini dia namanya, gadis sulam. Kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tarian perang? Pertanyaannya, kok bisa ya ada 1000 yang cantik yang semelohe ya, bodinya semelohe. Kok bisa cuma satu yang dia cintai, dia idam-idamkan, namanya gadis sulam. Lalu apa yang ada sama gadis sulam ini sampai si Salomo itu dia jatuh cinta betul sama si gadis sulam ini? Apa yang ada pada gadis sulam ini sampai dia sungguh-sungguh mengasihi, dia sangat rindukan? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari ya, untuk semua yang sudah berumah tangga ya, cuma rumah tangga baru. Kidung 1 ayat 5. Ya. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Ya, si gadis sulam berkata, memang aku hitam, tapi hatiku cantik. Artinya si gadis sulam ini dia orangnya, wanita ini adalah rendah hati. Wah, kamu kok mau dia Banu Salomo? Oh ya aku lah cantik. Wah, aku lah ya semolohe. Enggak. Dia mulai selalu dengan kerendahan hati. Aku memang hitam loh orang ini. Aku hitam, tapi hatiku cantik. Aku punya hati yang baik. Memang hitam. Dia mulai dengan kekurangannya.
Makanya ya cowok-cowok kalau cari cewek, lihat ini kalau dia mulai selalu dengan kesombongan, wah sopo aku, wah turunan ningrat, waduh. Ya, tapi kalau dia mulai selalu dengan kerendahan hati, indah, seperti gadis sulam, itu yang terbaik. Amin. Harus punya. Makanya ganjaran kerendahan hati adalah kehormatan, kekayaan dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Saya tidak tulis itu ya. Ya. Ayat 4. Ya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Karena dia rendah hati, maka dia mendapatkan kehormatan, dia mendapatkan kekayaan dari Salomo. Dipilih oleh Salomo karena dia orang yang rendah hati. Kedua, ya kenapa kok gadis Salomo ini, apa gadis Sulam kok dipilih oleh Salomo? Ya, saya mau beritahu, catat baik. Ayat yang 15-16 ya. Kidung 1 ya. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. 16. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Ya kita lihat Salomo memuji si istrinya yang orang yang dirindukan ya. Ayat 15 ya, dia katakan lihatlah cantik engkau. Dia memuji dia punya pendamping ini. Dia memuji cantiknya, dan di ayat 16 si gadis sulam ini balas memuji kepada Salomo. Ya, lihatlah tampan engkau. Artinya supaya ada harmonisasi dalam rumah tangga, keluarga itu harmonis. Suami istri harus suka memuji. Wah, suka memuji. Wah, jangan dilihat kayak eleannya terus, kekurangannya si istri dilihat toh. Lalu kekurangan suami toh dia dilihat toh. Ada istri yang suka ngelek-ngelek suami, ada. Ye tahu ya, suami Eke tuh aduh, sudah ndak kerja males, bangunnya siang, jarang mandi, ambune nggak enak. Ya, ndak tahu sikat gigi, gidalan panduan lagi. Waduh. Komplit jelekan suami, tapi tidak ada di sini, tidak ada. Sana sini ya. Ya, ingat supaya keluarga itu harmonis ya, harus suami istri saling suka memuji ya. Walaupun engkau baik ada, tapi engkau yang terbaik bagiku. Ya, walau istri saya lemu, tidak apa-apa, tapi ya yang terbaik ya. Iya, ya. Amin. Berikanlah bagi Tuhan dulu. Haleluya. Cepat saja ya, karena nanti dingin yang di luar ini. Ya, kita lihat yang ketiga, kita lihat dalam Kidung 2 ayat 15 ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ya, kita lihat si gadis sulam ini, perhatikan baik-baik. Gadis sulam dia sangat memperhatikan hal-hal yang kecil. Ya, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kalau istrinya raja, kayak opo ngurusi rubah-rubah ini? Anak buah lah akeh. Ya, yang anak buahnya banyak. Tapi kita lihat gadis sulam ini, dia sungguh sampai hal yang terkecil dia sangat perhatikan. Kenapa? Sebab hal terbesar itu terjadi karena hal yang kecil. Perceraian terjadi karena hal-hal yang kecil saja. Ya, hanya hal kecil saja. Ya. Amin. Makanya saya katakan kemarin ya, Jerry, supaya harmonis. Memang seringkali suami istri itu ada salah paham, tapi jangan teruskan. Makanya kalau ada salah paham, kalau saling marah harus pakai jadwal. Saya katakan pakai jadwal ya, kalau ada marah ya, kalau mau marah, kalau pakai jadwal, kalau hari Senin suami yang marah, istri tidak boleh. Kalau dua-dua marah bubar ya. Hari Selasa yang marah istri, suaminya diam ya, tidak boleh. Wayaku loh, cok wayam bukan wayamu loh ya. Ya, hari Rabu baru suami yang marah, istri harus diam, tidak boleh. Ya, hari Kamis baru istri yang marah, tapi suami tidak boleh melok-melok. Wayaku loh yo, cok macam-macam yo. Ingatkan, hari Jumat baru istri yang marah, suami harus diam. Hari Sabtu juga ya, suami yang marah, istri diam. Hari Minggu pendeta yang marah melalui khotbah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi
istri harus perhatikan hal-hal yang kecil ya. Karena biasanya suami tidak peduli dengan hal yang kecil. Ya yuk ya, istri hal yang kecil harus dilihat ya. Yang terakhir ya, tim musik saya minta. Well ya. Ya, kita yang terakhir kita lihat Kidung 8 ayat 11. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya ya. Dia mempunyai kebun anggur. Nah, terus yang 12, kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Kita lihat ya, Raja Salomo punya harta kekayaan. Harta kekayaannya diberikan kepada istri. Lalu istri memberikan punya kekayaan juga, punya 12 ya. Istri juga memberikan 200 bagi Salomo ya. Jadi dia berikan kepada Salomo. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Harta kekayaan itu ingat ya, harus saling memberi. Jangan yang ini kan satunya kerja, ya ini juga kerja. Nanti ini kalau kan ini gajinya lebih besar, wekku ya. Ini gajinya juga, wekku ya, wekku loh ya, itu wekku. Ini wekmu ya, gajimu ya, gajiku. Jangan. Karena firman Tuhan Matius 6 ayat 21 berkata apa? Di mana hartamu di situ hatimu. Ya, anak itu. Karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu. Kalau hartanya dipisahkan, pasti juga hatinya berpisah. Amin. Ini ke wekku loh, jujur wekmu loh. Ya, makanya kalau hartanya disatukan, maka hatinya pasti disatu. Ya, Bapak Ibu sangat catat ya, walaupun istilah gajinya lebih besar, tapi dengar baik. Ada seorang istri yang sangat menghormati suaminya. Dia sangat sekali menghormati suami. Ya, ibu ini dia punya perusahaan besar. Ya, perusahaan ini sampai terkenal di seluruh dunia. Ya, perusahaan di Indonesia sudah terkenal di dunia. Dia punya penghasilan itu per hari itu miliar. Sedangkan suaminya hanya pegawai negeri. Ya, suaminya pegawai negeri, tapi dia sangat menghormati suaminya. Dia sungguh-sungguh menghormati suaminya. Ya. Ya, dia sangat menghormati suaminya. Dan apa yang terjadi? Usaha bisnis mereka semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar nama Martha Tilaar? Martha Tilaar. Ya, itu dia punya produk apa itu? Itu ya. Kosmetik itu ya. Mustika Ratu diberkati luar biasa. Kenapa? Karena dia menghormati suaminya yang hanya pegawai negeri. Iki wekku gitu, wekmu juga loh. Bukan cuma wekku. Makanya kalau satunya bekerja, jangan senggol-senggol ya. Ya jadi ya kalau satunya nanti dua-dua bekerja, hartanya harus disatukan. Kalau hartanya disatukannya, hatinya bersatu. Lalu hartanya dipisah, suami, istri, makanya hatinya juga akan berpisah. Jangan, harus satu. Kita bersyukur ya. Kita mungkin berdiri. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Angkat tanganmu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Roh Kudus meteraikan firman bagi malam hari ini, di mana betapa penting kami mengucap syukur. Bapak Ibu dengar baik. Kenapa kita harus mengucap syukur? Sebab pada waktu kita mengucap syukur, berarti kita sedang mengalihkan fokus pandangan kita dari masalah kepada janji Tuhan. Betapa pentingnya mengucap syukur. Sebab pada waktu kita mengucap syukur, kita sedang mengalihkan fokus pandangan kita dari tekanan, dari penderitaan kepada janji Allah. Yang kedua, pada waktu kita mengucap syukur,
berarti kita sedang mengaminkan penyertaan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, ketika kau mengucap syukur, berarti kau sedang mengaminkan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai engkau, karena Dia adalah Allah Dia adalah Allah Immanuel. Artinya Allah Immanuel adalah Allah beserta kita. Artinya Allah tidak bisa tidak menyertai kita, karena Dia berkata Dia Immanuel, Dia beserta kita. Berarti Dia tidak bisa tidak menyertai kita. Cuma kita yang seringkali tidak mau disertai oleh Allah. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, melangkah sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Tuhan selamanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku. Berapa banyak kita semua diberkati malam hari ini? Lambaikan tangan saudara dong, tinggi-tinggi. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Dia baik, Dia luar biasa. Malam hari ini kita akan mendapat kesempatan untuk mempersembahkan korban persembahan kita bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, saya mengajak kita bersama-sama kembali tundukkan kepala, dan kita akan berdoa untuk apa yang kita persembahkan untuk Tuhan. Setiap kali kami mendapat kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, kami rindu untuk melakukannya dengan segenap hati. Sebab kami tahu Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati. Dan kami percaya Engkau mengembalikan dalam hidup kami berlimpah-limpah. Terima kasih apa yang kami persembahkan dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sementara saudara memberikan korban persembahan malam hari ini, karena ini ibadah yang spesial, ibadah ucapan syukur juga untuk pernikahan Gary dan Agatha, akan ada sedikit kata sambutan dari Gary. Kita sambut dengan tepuk tangan, boleh? Bisa nggak? Oh ya bisa, puji Tuhan. Silakan Gary, kami persilahkan. Oh ya, berdua karena menjadi satu sudah. Oh ya betul, mic-nya yang itu. Tes. Shalom Bapak dan Ibu. Yang pertama saya ucapin saya terima kasih sama Tuhan Yesus. Pada tanggal 28 September kemarin Gary dan Agatha nikah, dan Tuhan ngasih cuacanya cerah, dan Tuhan semua bantu pernikahannya Gary dan Agatha. Bahkan di sebelum nikah banyak banget masalahnya, tapi Tuhan tetap bantu. Karena Gary ingat di Matius 6 ayat 34, sebab itu jangan engkau khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih buat Tante Melani yang sudah menyiapkan makanan dan bantu-bantu makan. Terima kasih buat Bu Lasma. Iya, masak. Terima kasih buat Pak Bambang yang sudah bantu terop dan meja. Terima kasih juga Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya hadir di ibadah syukuran Gary dan Agatha. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Gary dan Agatha tetap di sini dulu karena ada Bapak Pendeta Halomoan yang akan mendoakan Gary dan Agatha. Kami persilakan Bapak Pendeta Halomoan untuk ke depan dan berdoa bagi pasangan yang diberkati Tuhan ini. Puji Tuhan. Ya, kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan yang telah mempertemukan, mempersatukan dan memberkati saudara Gary dan saudari Agatha. Malam hari ini bentuk sukacita dan kebahagiaan yang mereka miliki dan keluarga, mereka mengundang kami bersama-sama di tempat ini untuk mengucap syukur dan menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Kami menyadari kami manusia terbatas. Itu sebabnya kami berdoa buat keluarga yang baru ini, biar kiranya Tuhan sendiri yang menjadi kepala atas keluarga yang baru ini. Kasih-Mu yang mempersatukan,
mengikat dan yang menyempurnakan kasih mereka berdua, supaya keluarga ini menjadi keluarga yang bisa dicontoh, yang bisa ditiru, dan menjadi keluarga yang teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas keluarga yang baru ini. Mereka langgeng sampai tua. Tuhan berkati juga keturunan-keturunan ilahi untuk menambah sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, karir, buat berhasil apa yang mereka kerjakan, dan mereka beruntung di dalam apapun yang mereka kerjakan. Diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan keluarga Gary dan Agatha mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat. Terima kasih banyak Pak Pendeta Halomoan. Tuhan berkati. Congratulations buat Gary dan Agatha. Rukun terus ya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini juga sebagai ungkapan syukur, kita juga akan dengar sebuah kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Lea. Kami persilakan Ibu Lea. Kita sambut dengan tepuk tangan bersama-sama saudaraku buat Ibu Lea. Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini hari yang spesial, Gary dan Agatha ya. Mereka sudah diberkati Tuhan. Gary sudah diberikan tulang rusuk yang dari Tuhan. Yang belum diberi tulang rusuk terus berdoa supaya tulang rusuk yang didapat dari Tuhan. Amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolongmu. Kita menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu buat yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk
kasih-Nya menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Melayani Tuhan selama-lamanya. Melayani Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Lea. Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada Pak Edi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas pujian dari Ibu Lea. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Mohon maaf, kami saya lupa juga. Terima kasih atas hadiran Bapak Pendeta Halomoan, ada bersama-sama dengan kita, bersama teman ya. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Oke, kita angkat, kita berdoa dulu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, ibadah ucapan syukur malam hari ini Tuhan sudah berkati, urapi dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih, kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini Tuhan, kami sungguh mengalami sukacita bersama keluarga Gary dan Gagata yang Tuhan sudah tabiskan, sudah berkati dalam acara pernikahan 2 minggu lalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar mereka sungguh-sungguh menjadi keluarga yang sungguh diberkati, semua keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, bergandengan tangan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati juga setiap kami semua yang hadir, tim musik semuanya, semua diberkati. WL Tuhan, Bu Mirah, Tuhan memberkati semuanya yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, berkati semuanya. Pak Budi juga Tuhan sudah berkati kesehatannya, bersama Ibu Jun Meng, Brian juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih juga Pak Nyoto, juga Ci Ailing, masa tua mereka, Yesaya 46:4 sampai masa tua mereka Tuhan tetap pelihara, sampai putih rambut mereka tetap gendong mereka. Terima kasih sama keluarga besar mereka, mereka juga Mama, Pak Budi yang sudah lanjut usia, Tuhan yang memberkati, lindungi, pelihara dengan kasih-Mu. Semua Ci Ailing bersama keluarga, Ci Aichen juga bersama keluarga, Pak Edi Lembono juga bersama keluarga, Andre juga yang ada di Batam bersama keluarga, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk semua kami yang hadir dan juga semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, dan semuanya kembalikan lipat-lipat ganda.
Semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, semua kembalikan lipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami nikmati, sucikan kudusan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, tenaga yang baru Tuhan tambah-tambahkan bagi kami. Berkati Ibu Melani bersama Ibu Lasma yang sudah memberkati kami dengan berkat makanan dan bahkan Ibu Lasma bersama Pak Yule sudah memberkati kami PDL Roy untuk televisi, untuk menopang pekerjaan tempat ini. Kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, berkati serta lindungi Tuhan keluarga masing-masing, tiba dengan tempat masing-masing. Demikian juga Pak Halomuan bersama ibu dan keluarga, pelayanan mereka dipakai lebih luar biasa, dasar semakin berkembang, bertumbuh, melebarkan sayapnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, pakai mereka dengan lebih luar biasa. Terima kasih, dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah, menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Thank you.